Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai penerapan berpikir secara kritis atas kasus dugaan penipuan sumbangan Akiditio sebesar 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, mengkategorikan klaim-klaim yang terdapat dalam kasus. Dalam kasus ini terdapat 3 jenis klaim. Yang pertama, klaim faktual. Klaim faktual merupakan pernyataan yang menunjukkan apa adanya. Pembuktiannya adalah dengan benar atau salah. Berikut ini merupakan pernyataannya. Polisi sudah memeriksa Putri Akiditio, Herianti, hingga dokter pribadi Akidi, Dr. Hardi Darmawan. Pernyataan berikut ini merupakan klaim faktual karena menunjukkan apa adanya dan pembuktiannya adalah dengan cara benar atau salah. Yang kedua merupakan klaim nilai. Klaim nilai terbagi atas moral dan non-moral, menunjukkan apa yang seharusnya atau bersifat mengarahkan. Pembuktiannya dengan baik dan buruk. Pernyataan berikut ini merupakan klaim nilai. Keluarga melihat banyak rekan mereka meninggal tak tertolong karena fasilitas terbatas dan penuh. Dari keprihatinan itulah, akhirnya pihak keluarga memberi bantuan. Ini merupakan jenis klaim nilai, karena berkaitan dengan moral. Yang ketiga adalah klaim non-subjektif atau klaim objektif. Yang merupakan klaim subobjektif adalah ia atau Dr. Hardi mengatakan Akidi adalah pengusaha di bidang usaha perkebunan dan bangunan. Klaim ini bisa benar atau salah. Untuk membuktikannya, kita harus merujuk pada standar di luar kita atau standar impersonal. Inilah yang dimaksud dengan klaim objektif. Yang kedua, menganalisis kasus dengan teknik berpikir kritis. Teknik berpikir kritis terdapat 3 macam hal. Yang kedua, menganalisis kasus dengan teknik berpikir kritis. Di dalam teknik berpikir kritis, terdiri dari 3 hal. Yang pertama, identifikasi. Dalam kasus ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa kasus ini berawal dari Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan yang mendapatkan pesan WhatsApp dari dokter keluarga almarhum Akiditio yang meminta kontak Kapolda Sumsel. Dalam pesan itu, Hardi menyampaikan niat keluarga besar almarhum Akiditio, yakni memberikan sumbangan dana bantuan penanganan COVID-19 di Sumsel sebesar 2 triliun. Kemudian, Kadinkes Sumsel meneruskan informasi tersebut dan disambut baik oleh Kapolda Sumsel. Karena Kapolda Sumsel telah mengenal almarhum Akiditio sejak lama, kemudian Kadinkes Sumsel dan dokter keluarga almarhum Akiditio diundang untuk datang ke ruangan Kapolda Sumsel guna membahasnya lebih lanjut. Dalam pembahasan tersebut, dokter keluarga almarhum Akiditio menyarankan untuk saat penyerahan bantuan nanti dilakukan secara terbuka agar diketahui publik sebagai bentuk transparansi. Dan dilakukanlah acara simbolis penyerahan dana bantuan di Mapolda Sumsel. Namun, beberapa hari setelahnya, sumbangan tersebut tak kunjung terrealisasi, hingga disoroti oleh banyak orang, termasuk Menko Polhukam. Karena semakin hari semakin menjadi sorotan dan pertanyaan publik, maka akhirnya pihak kepolisian dan PPATK memeriksa bukti dan kebenaran dari rencana sumbangan ini. Dan akhirnya, polisi memanggil anak almarhum Akiditio beserta dokter keluarganya, yakni Herianti dan Hardi Darmawan untuk dimintai keterangan. Yang kedua, analisis. Dari kasus berikut ini. Yang kedua, analisis. Dari kasus ini, PPATK kemudian melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kebenaran bilet giro tersebut.
Namun, ditemukan fakta bahwa nilai uang lingkar keluarga almarhum Akiditio masih terlalu jauh dengan komitmen bantuan senilai 2 triliun. Dari sudut pandang berpikir kritis Kapolda Sumsel, ia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kebenaran uang tersebut dikarenakan kedekatannya dengan keluarga almarhum Akiditio. Kapolda tersebut percaya dan langsung membuat acara penyerahan bantuan secara simbolis yang dihadiri oleh pejabat dan wartawan. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Untuk menghindari kejadian yang serupa, maka kita dapat belajar dari kejadian ini bahwa terlepas dari kita mempunyai hubungan dengan orang atau tidak, hal yang perlu kita lakukan dalam menanggapi sebuah klaim objektif seseorang adalah menelusuri kebenaran atas pernyataan tersebut. Dalam kasus ini, sebaiknya di awal meminta bantuan pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan bilet giro tersebut dan riwayat transaksi keuangan pihak keluarga almarhum Akiditio apakah pernah dalam masalah atau tidak. Karena hal ini sebagai bentuk untuk mengecek kebenaran dari sebuah klaim objektif dengan cara merujuk pada standar atau kriteria yang berada dari luar diri kita. Dan jika hasil pengecekan adalah benar dengan faktanya, maka rasanya boleh dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis di depan umum sebagai bentuk transparansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai argumentasi dan counter-argumentasi. Argumentasi menyatakan posisi atau resolusi mengenai suatu masalah yang merupakan rangkaian pernyataan yang dimaksudkan untuk mendukung atau menyediakan alasan bagi sebuah gagasan atau ide dan pendapat. Argumentasi sendiri terbagi dari premis, inferensi, dan kesimpulan, di mana premis berfungsi untuk mendukung penalaran untuk mencapai kesimpulan. Inferensi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menarik kesimpulan dari suatu premis, dan kesimpulan sebagai klaim utama yang hendak dinyatakan oleh klaim lainnya. Dalam kasus ini, contoh dari argumentasi meliputi keluarga Akiditio menjadi tertuduh sebagai pelaku penipuan atas sumbangan untuk penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah karena sumbangan yang mereka janjikan tidak kunjung terrealisasi. Dan setelah dibuktikan kembali, didapati bahwa saldo tabungan keluarga Akiditio tidak mencapai 2 triliun rupiah. Sedangkan counter argumentasi adalah keberatan terhadap keberatan, di mana sanggahan dapat mencakup alasan, balasan, dan tanggapan di mana mungkin meragukan fakta dari satu atau lebih premis argumen pertama, demi menunjukkan bahwa argumen pertama tidak mengikuti premisnya dengan cara yang sah. Dalam kasus ini, contoh dari counter argumentasi meliputi Dr. Hardi mengungkap sosok Akiditio. Beliau merupakan dokter pribadi keluarga Akidi, dan beliau pula yang menghubungkan keluarga Akidi dengan Kapolda Sumsel. Ia mengatakan bahwa Akidi adalah seorang pengusaha di bidang usaha perkebunan dan bangunan pada saat dia diwawancarai oleh wartawan di hari Selasa, 27 Juli 2021. Hardi mengatakan kenal Akidi sejak puluhan tahun yang lalu. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki asal-usul keberadaan uang yang keluarga Akiditio maksudkan untuk perbantuan dana penanganan COVID-19. Saya akan menjelaskan tentang 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus pada Akiditio. 5 pola deduktif spesifik itu ada 5, yaitu pertama modus ponen, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjuntif, dan dilema. Untuk yang pertama, modus ponen. Modus ponen itu jika P maka Q, padahal P maka Q. Contohnya, jika sumbangan tidak benar, maka tidak terjadi kegaduhan. Padahal sumbangan tidak benar, maka terjadi kegaduhan. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens yaitu jika P maka Q, padahal bukan min Q, jadi bukan min P. Contohnya, jika sumbangan ini benar, maka tidak akan terjadi kegaduhan. Kenyataannya, kegaduhan terjadi, jadi sumbangan tidak benar. Yang ketiga, silogisme hipotesis, yaitu jika P maka Q, jika Q maka R, jadi jika P maka R.
Contohnya, jika sumbangan ini tidak benar, maka terjadi kegaduhan. Jika terjadi kegaduhan, maka Akiditio menjadi tersangka. Jadi sumbangan ini tidak benar, maka Akiditio menjadi tersangka. Yang keempat, silogisme disyungtif. Silogisme disyungtif yaitu P atau Q bukan min P jadi Q. P atau Q bukan min Q jadi P. Sumbangan ini harus segera terrealisasi atau proses hukum akan terus berjalan. Sumbangan ini tidak kunjung terrealisasi, jadi proses hukum akan terus berjalan. Yang kelima, dilema. Dilema yaitu P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, jadi R atau S. Contohnya, entah sumbangan ini benar adanya atau tidak. Jika benar, maka akan sangat membantu dan tidak akan terjadi kegaduhan. Jika tidak, maka akan sangat memalukan dan terjadi kegaduhan. Jadi pilihannya adalah sumbangannya terrealisasi agar membantu dan tidak terjadi kegaduhan, atau sumbangannya tidak benar akan memalukan dan membuat kegaduhan. Dapat membuat contoh argumen induktif spesifik, yaitu argumen spesifik ada 3, yaitu analogi, generalisasi, kausalitas. Yang pertama saya akan menjelaskan argumen analogi. Argumen analogi ini bergantung pada adanya kesamaan antara dua hal atau dua keadaan. Penalaran analogis ini adalah penalaran yang bergantung pada suatu perbandingan antara hal-hal. Contohnya pada kasus Akiditio ini adalah kasus sumbangan 2M ini sama seperti halnya kasus Ratna Sarumpait yang membuat berita hoaks dan kegaduhan di masyarakat dikarenakan konferensi pers dan setelah ditelusuri ternyata tidak benar seperti yang diutarakan di konferensi pers tersebut. Yang kedua, generalisasi. Di dalam proses penalaran generalisasi ini adalah kasus spesifik yang digunakan harus cocok atau konsisten dengan kelompok besar yang dikemukakannya. Begitu kecocokan itu terbukti. Contohnya pada kasus Akiditio ini, dengan adanya saldo tak mencukupi, tentunya penyidik melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini dan kemudian penyelidik akan mencari apa motifnya dan apa maksudnya kepada yang punya itikat baik untuk menyumbang penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan ini, ujar Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan. Selanjutnya adalah kausalitas. Kausalitas ini adalah bertolak dari pengetahuan tentang sebab ke pengetahuan tentang akibat, atau sebaliknya dari pengetahuan tentang suatu akibat ke pengetahuan tentang suatu sebab. Contohnya pada kasus Akiditio ini adalah dikarenakan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra melakukan konferensi pers bantuan 2 miliar tanpa mengecek terlebih dahulu, berakibat kegaduhan di masyarakat dan kekecewaan masyarakat terutama warga Sumatera Selatan. Selanjutnya, mengenai kesesatan informal. Dari link tersebut, kita dapat mengkategorikan dalam kasus penyerahan dana sebesar 2 triliun oleh keluarga Akiditio, dapat dikategorikan menjadi 2 kesesatan informal. Yang pertama, ini argumentum ad verecundiem. Kesesatan informal yang terjadi ketika seseorang mengutip satu autoritas sebagai pendukung argumen, tetapi autoritas tersebut tidak tepat sebagai pendukung kesimpulan. Hal ini berdasarkan pada kutipan kasus Akiditio yang menunjukkan bahwa Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri sebelumnya tidak melakukan investigasi atau penelusuran terkait kebenaran dari bantuan dana tersebut. Karena beliau tidak melakukan penelusuran sebelumnya, namun langsung mengadakan sebuah seremonial untuk menyerahkan
atau menerima bantuan tersebut secara simbolis dari keluarga Akiditio hingga mengakibatkan kebohongan publik dikarenakan bantuan sebesar 2 triliun tersebut tidaklah benar jumlah uang sebesar 2 triliun tersebut. Yang kedua, mengkategorikan sebagai argumentum ad hominem. Kesesatan informal ini menyerang diri orang dan yang diserang adalah orang yang mengemukakan argumen. Dalam hal ini ditunjukkan oleh pengakuan dari Irjen Eko selaku Kapolda Sumsel yang menjelaskan bahwa dirinya mendapat info soal rencana pemberian donasi tersebut dari Kadis Kesehatan Sumsel. Nah, di sini beliau dapat disimpulkan bahwa beliau tidak mengakui kesalahannya secara langsung, dikarenakan beliau percaya kepada Kadis Kesehatan Sumsel, oleh karena itu beliau langsung percaya dan karena beliau kenal dengan keluarga Akiditio, sehingga beliau memutuskan untuk segera melakukan seremoni untuk acara serah terima bantuan secara simbolis. Demikian. Jadi dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan atau mengkategorikan dalam 2 kategori kesesatan informal, yakni argumentum ad verecundiam dan argumentum ad hominem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.